Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Pramudita Diapitaloka dengan NPM 2012072 dari Fakultas Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus korupsi oleh Wahyu Setiawan. Tapi judul PPT saya adalah kasus korupsi di Indonesia yang cukup tinggi sehingga hukum dianggap sebelah mata. Diawali dengan pengertian korupsi. Korupsi dari bahasa Latin yaitu corruption dari kata kerja compare yang bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu. Karena korupsi merupakan segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian perekonomian politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang menyimpang dan merugikan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kolusi nepotisme. Kolusi adalah perbuatan yang tidak jujur, misalnya pemberian pelicin agar kerja mereka lancar, namun memberikannya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan nepotisme ialah pendahuluan orang dalam atau keluarga dalam menempati suatu jabatan. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya yaitu prediksi kasus korupsi Wahyu Setiawan. Wakil Ketua KPK Lili Pantoli Siregar menduga Wahyu Setiawan menerima suap ratusan juta rupiah dalam bentuk dolar terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR dari PDIP. Caleg PDIP bernama Nazarudin Kimas meninggal dunia sebelum pencoblosan. Wahyu Setiawan lalu diminta kader PDIP untuk memperjuangkan pengganti Nazarudin, yaitu Harun Masiku, caleg PDIP lain. Namun, upaya oknum di PDIP yang ingin Harun menjadi anggota DPR tetap berlanjut dengan harapan bisa melalui PAW hingga terjadilah OTT sebelum rencana Wahyu Setiawan dan oknum PDIP itu berhasil. Tim penyidik lainnya mengamankan seorang pihak swasta bernama Saiful, advokat bernama Doni, dan sopir Saiful bernama Ilham di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. 8 orang yang diamankan KPK tersebut lalu dibawa ke gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kader PDIP Harun Masiku dan Saiful sebagai pihak pemberi suap. Saya di sini akan sedikit cuma menyebutkan tanggal kronologi kasus korupsi dari Wahyu Setiawan hingga penangkapannya, karena kalau dijelaskan itu panjang. Jadi saya menyebutkan tanggal saja. Yang pertama yaitu dari tanggal 8 Januari 2020, 9 Januari 2020, terus 10 Januari 2020, ada 28 Mei 2020, 20 Juli 2020, 3 Agustus 2020, 10 Agustus 2020, 24 Agustus 2020, hingga 31 Agustus 2020. Terus ini adalah kasus hukum pidana dan perdata korupsi komersial Wahyu Setiawan. Wahyu dan Agustiani diancam pidana pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64
ayat 1 KUHP. Bunyi pasal 12 huruf A adalah yang pertama, ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 sampai pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah, sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, dipidana dengan penjara paling lama yaitu 3 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Sedangkan untuk wahyu ditambah dengan dakwaan pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Di sini saya juga menyebutkan sebab dan akibat korupsi yang dilakukan Wahyu. Sebabnya Wahyu Setiawan menerima suap ratusan juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR dan dari PDIP hingga terjadi OTT sebelum rencana Wahyu Setiawan dan oknum PDIP itu berhasil. Walaupun pengaturan tentang dana kampanye secara tegas telah diatur oleh undang-undang, tetapi masih sering kita dengar dengan stigma miring terkait dana kampanye, seperti terungkapnya fakta dalam persidangan di mana seorang pejabat yang diduga melakukan korupsi ternyata mengalirkan uang hasil korupsi ke bendahara partai politik untuk mensukseskan partai politik tersebut dalam pemilu. Akibatnya, kasus korupsi tidak saja berdampak buruk pada diri si pelaku dan keluarga dengan masuknya si pelaku ke penjara, tapi lebih daripada itu, kasus korupsi juga berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Korupsi ada jika seseorang tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayani. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan. Menurut pendapat saya atau pendapat pribadi tentang kasus korupsi, saya pikir korupsi telah merajalela di Indonesia mulai dari kalangan pejabat sampai ke pegawai sekalipun. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan atau niat dari si pelakunya dan sifat tidak jujur itu. Korupsi di kalangan pejabat tinggi negara saat ini sangatlah memprihatinkan karena sudah banyak koruptor yang telah ditangkap oleh KPK dan beberapa di antara mereka saat diwawancara oleh wartawan masih tetap berbohong. Dari sini kita tahu bahwa korupsi itu tidak bisa hilang kalau yang melakukan korupsi merasa dirinya selalu kurang dan tidak bersyukur dengan adanya. Hanya satu cara, yaitu mulailah dari diri sendiri dan gali apa itu korupsi, baik atau burukkah. Dan yang terpenting, niat kita untuk melakukan itu mulailah dari diri sendiri, sadar akan korupsi itu bukan salah satunya jalan keluar untuk menghasilkan uang banyak, dan korupsi itu hanya akan makan uang haram. Itu sih dari pendapat saya. Karena korupsi itu nggak baik, ngapain dilakukan? Lebih baik kita kerja yang halal. Ngapain korupsi? Buang-buang waktu dan hasilnya akan ke penjara juga kan. Cukup sih penjelasan dari saya. Kesimpulannya, korupsi terkait dengan berbagai permasalahan, tidak hanya permasalahan hukum dan penegakannya, tetapi juga menyangkut masalah atau moral sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan, masalah kebutuhan dan kesenjangan ekonomi, masalah struktur sistem ekonomi, masalah sistem budaya, masalah pembangunan dan lain, administrasi di bidang keuangan dan publik, misalnya dalam pemerintahan, mereka melakukan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi, namun pada kenyataannya mereka mementingkan keinginan mereka sendiri, melupakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Mereka para koruptor bisa dikatakan sebagai pemberani karena mereka tidak takut dengan sanksi yang mereka dapatkan. Makanya saya mengambil judul karena hukum dianggap sebelah mata. Pada kenyataannya masih banyak saja ditemukan kasus korupsi seakan-akan mereka tidak takut dengan hukum atau sanksi yang akan mereka dapatkan setelah terbukti sebagai korupsi nantinya. Terakhir saran, yaitu yang pertama, pemberantasan korupsi harus dilakukan semua pihak, baik pilihan cara masing-masing. Setiap manusia mempunyai fitrah kemanusiaan. Fitrah itu adalah manusia menjadi pemimpin bagi dunia, pemimpin bagi negara, bagi masyarakat, dan pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadilah amanah pemimpin sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tindak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusia.
Yang kedua, masyarakat harus mempunyai sikap kritis dan inovatif untuk bisa memberantas korupsi secara bersama-sama, karena korupsi di Indonesia sudah banyak dan menjadi fundamental nilai, bahkan sudah menjadi budaya. Bahkan semua pihak mempunyai tanggung jawab besar untuk menyelamatkan bangsa ini dari bahaya penyakit kronis yang bernama korupsi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.